Satu dua Kimas mau warga nih. tiga. Yo terkena yo angin adem. Oh, Kan itu kena kan angin adem langsung panas panas dingin. langsung kena angin aku makanya TikTok sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanujaya Chandra Setiawan. Kali ini saya akan mempresentasikan progres laporan mingguan saya. Pertama-tama saya akan mempresentasikan naskah laporan saya. Di bab 1 ini saya menjelaskan latar belakang penjelasan ya tentang API. Nah, API ini didapatkan dari PT Winicode. PT Winicode itu perusahaan magang saya ya. Nah, API ini menyediakan berita ya. Berita berupa formatnya ada judul, kategori, gambar, deskripsi, dan lain-lain ya. Nah, di rumusan masalah ini saya membatasi bagaimana merancang dan membangun sistem portal berita berbasis web dengan memanfaatkan API ya dari pihak Unicode-nya. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana saya merancang antar muka pengguna atau user interface ya yang adaptif dan user friendly pada berbagai ukuran perangkat ya. Jadi saya membuat desain untuk bisa digunakan di web, desktop maupun di mobile. Selanjutnya yaitu bagaimana mengimplementasikan fitur ya fetch berita berdasarkan kategori, hasil pencarian, serta berita terkait menggunakan data dari API yang tersedia. Nah, jadi kedepannya saya akan membuat sistem rekomendasi untuk rekomendasi berita yang disediakan. Nah, lalu batasan masalah di sini sumber data berita ya hanya dari ruang lingkup API yang sudah disediakan. Lalu sistem ini tidak mencakup fitur autentikasi pengguna, komentar publik maupun panel administrasi. Karena fitur autentikasi pengguna web saya ini tidak ada fitur login ya. Karena tidak ada fitur login jadi tidak ada autentikasi pengguna. Lalu komentar publik juga tidak ada maupun panel administrasi. Tidak ada panel administrasi kenapa? Karena si adminnya tidak bisa menambahkan karena beritanya hanya dari Winicode saja. Selanjutnya yaitu seluruh data bersifat statis ya. Jadi read only tidak bisa diubah sama sekali. Selanjutnya yaitu fitur rekomendasi berita terbatas pada kategori atau kemiripan konten lokal berdasarkan data yang tersedia. Nah, di sini rekomendasi berita munculnya sedikit ya, bahkan bisa tidak ada karena datanya disediakan hanya 30 berita. Selanjutnya yaitu pengembangan yang difokuskan pada sisi klien atau front end saja ya, tanpa melakukan perubahan atau pengelolaan terhadap API eksternal. Selanjutnya tujuan penelitian saya yaitu mengembangkan portal web berita berbasis web dengan menggunakan framework React dan API yang telah tersedia. Selanjutnya yaitu merancang antarmuka pengguna yang responsif, modern, dan sesuai prinsip user-centered design. Selanjutnya yaitu menerapkan fitur pencarian, penyaringan berdasarkan kategori, dan rekomendasi berita terkait guna meningkatkan kualitas interaksi pengguna. Sementara ini, fitur pencarian dan penyaringan berdasarkan kategori sudah terlaksana. Selanjutnya, saya akan mengembangkan fitur rekomendasi berita. Selanjutnya yaitu melakukan optimasi tampilan dan performa aplikasi melalui teknik seperti pemetaan data, penyaringan, dan pemangkasan teks. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini sebagai sarana pengaplikasian kompetensi di bidang mengembangkan sistem informasi berbasis web dalam konteks real industri, itu untuk bagi mahasiswa. Nah, bagi mitra industri atau PT Winicode sendiri, memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem portal berita yang ringan, cepat, dan siap digunakan dalam skenario distribusi konten digital. Nah, bagi dunia akademik yaitu menjadi sumber referensi ya dalam pengembangan API berbasis web yang menerapkan konsumsi API dan fitur pendukung sistem rekomendasi berbasis konten.
Oke, lanjut ke bagian bab 2, studi literatur. Nah, penelitian oleh Priska di judul aplikasi portal berita berbasis website membahas tentang perancangan portal berita berbasis web yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan WordPress dan proses pelaporan berita manual melalui WhatsApp. Penelitian ini menggunakan metode waterfall dan menghasilkan sistem yang terintegrasi untuk proses pelaporan dan publikasi berita yang efisien. Yang kedua yaitu penelitian oleh Soleh et dalam penggunaan website portal berita sebagai media informasi, menyoroti pentingnya penggunaan website sebagai sarana penyampaian informasi, khususnya dalam konteks pendidikan. Dalam penelitian ini dilakukan pendampingan dan pelatihan penggunaan CMS WordPress untuk memudahkan pengelolaan konten. Jadi dua studi literatur dari jurnal ini saya mencari berdasarkan judul saya yaitu portal berita, tetapi bedanya saya menggunakan framework React, sedangkan jurnal yang saya dapatkan itu menggunakan WordPress. Nah, selanjutnya di jurnal yang ketiga yang berjudul Article Recommendation with Item Based Collaborative Filtering on Online News Portals. Nah, dijelaskan bagaimana pendekatan item based collaborative filtering dapat meningkatkan relevansi berita yang direkomendasikan pada pengguna portal berita. Nah, studi ini menunjukkan bahwa sistem rekomendasi mampu meningkatkan engagement pengguna secara signifikan. Selanjutnya, keaslian penelitian. Di sini saya mengambil dari 3 jurnal yang sudah saya dapatkan. Setelah itu dasar teori ada pengertian portal berita, website responsif, API atau Application Programming Interface, lalu ada UI UX Design, lalu ada sistem rekomendasi. Berikut ada daftar pustaka yang sudah saya masukkan. Oke, sekarang lanjut ke bagian websitenya. Nah, sebelumnya saya sudah menyampaikan progres pada UTS ya. Nah, sekarang web saya kebetulan belum ada progres sama sekali di bagian front end-nya ya. Tetapi kedepannya saya akan mengubah di bagian navbar. Di navbar ini kategori yang ada di navbar akan saya alokasikan ya mengikuti dengan API yang sudah diberikan. Nah, jadi kategori di sini bisa di scroll ya, tidak statis, cuman 8 segini saja. Lanjut untuk bagian latest for you, section latest for you. Nah, di sini nantinya saya akan membuat agar saya sebagai front end developer bisa mengembangkan agar kodenya tidak satu persatu seperti ini ya. Ini di sini ada otomotif, bisnis, entertainment, food, health, latest, tidak satu persatu seperti itu, tetapi mengikuti dari kategori yang sudah disediakan. Jadi tinggal ditampilkan saja kategori yang saya ingin tampilkan, misalkan latest for you in technology atau latest for you in automotive, seperti itu. Di sini tampilannya mungkin kedepannya akan saya ganti seperti font, lalu layoutnya akan saya ganti karena sementara ini saya hanya mementingkan fetch data atau menampilkan data saja ya, karena pembagusan atau mempercantik user interface nanti bisa di bagian akhir. Oke, kita akan coba tes beritanya apakah masih bisa. Kita akan mencari langsung ke judulnya saja ya. Misalnya kita mencari judul literasi. Saya search. Nah, muncul di bagian literasi. Nah, fitur search ini hanya menangkap mencari judul saja ya, tidak untuk
tidak untuk deskripsi. Saya hanya mensortir bagian judul saja karena kebanyakan ya orang-orang atau pengguna itu mencarinya berdasarkan judul. Setelah itu di bagian kategori sini bisa berjalan. Di sini tersedia berbagai macam berita dengan kategori entertainment. Lalu di sini ada bagian otomotif. Nah, di sini ada kekurangan ya di bagian akhbar ini. Seharusnya menjorok ke kanan dan ke kiri. Oh, maaf agak nge-lag sepertinya. Oh, tidak ada berita di kategori otomotif. Lalu kita pindah di bagian health. Sepertinya juga tidak ada ya. Di politics, oh di health ada. Lalu di politics sepertinya di politics tidak ada ya. Oke, kita coba di bagian bisnis. Coba saya refresh. Agak lemot ya karena wifi-nya memang lagi dipakai banyak orang. Oke, saya skip bisnisnya. Lalu saya pindah sport. Oke, masih sama ya. Lalu saya pindah food. Oke, agak lama nggak apa-apa. Yang penting kita bisa melihat beritanya di halaman utama ya. Saya mengeluarkan semua beritanya di halaman utama. Oke, cukup untuk presentasi laporan progres pada minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.